Guys, welcome to Kans Gaming ya. Oke guys ya, masih di channel gua di Kans Gaming dan masih kita akan ngebahas mengenai seputar Kings Battle ya. Oke, dan di akhir season ini ya, sebelum di akhir season besok itu di sisa 2 akhir, gue bakal kasih kalian ya tips and tricks untuk permainan Kings Battle lagi yang pastinya dengan tipe form yang mungkin sudah berbeda ya dengan yang lalu. Oke. Jadi kalau untuk kemarin gue share mengenai form yang upper hand ya. Kalau misalkan saat ini nanti gue bakal share itu form mengenai yang bukan upper hand atau yang mungkin kita kenal dengan istilah lower hand ya. Jadi lower hand itu sendiri adalah kalian pick up hero-nya terlebih dahulu, tapi nanti ngehitnya itu di urutan setelah yang upper hand itu ya guys ya. Oke, dan di sini gue bakal memberikan tipsnya. Jadi untuk kalian yang mungkin mencari untuk tips and trick, kalian bisa klik subscribe dan juga like untuk channel ini supaya nanti kalian bisa dapat informasi terupdate mengenai seputar Kings Battle ya. Oke, dan ini untuk ranking akun dari temen gue ya, Muneri ya. Untuk saat ini sendiri akun ini dia sedang berada di peringkat ke-1 ya. Dan seperti yang kalian lihat sendiri mungkin untuk tieringnya di M43 dan juga tiering kedua itu di Legend 5 bintang 2. Sepertinya kalau di akhir season besok sih kayaknya gue nggak bakal kekejar ya guys ya. Dan juga satu lagi ya akun yang mungkin gue mainkan juga untuk teman gue ya, NP Sanji ini. Oke, ini untuk winning rate juga nggak begitu buruk sih karena misalkan kita lihat di sini winning rate-nya masih 70% ya. Dan ini pun akun ini juga mungkin bisa nanti kalian lihat dari story battle reportnya. Mungkin lebih banyak kalahnya hanya ketemu kalau seandainya ketemu dengan akun yang gue mainkan ini ya. Jadi secara overall sih ini untuk historical battle report gue ya, yang mungkin kalian bisa lihat sendiri ya, nggak terlalu buruk sih ya. Winning rate gue masih tetap lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain ya. Dari jumlah battle sendiri yang gue mainkan juga lebih sedikit ya guys ya, dari top 5 ya. Artinya di sini kita berbicara mengenai kualitas ya, bukan dengan kuantitas. Oke, langsung aja gue akan menjelaskan mengenai tips and triknya untuk permainan kali ini. Dan seperti biasa ya, gue akan jelaskannya melalui screenshot supaya kalian bisa mendapatkan informasinya lebih detail. Oke, gue akan pause video ini sebentar dan mohon ditunggu ya, gue bakal jelasin melalui screenshot yang udah gue persiapkan untuk kalian ya. Oke guys ya, jadi ini adalah tipe permainan lower hand yang mungkin sebelumnya kalian sering tanyakan ya. Bagaimana kalau seandainya kita berhadapan dengan musuh yang mungkin lebih sering melakukan formasi menggunakan formasi hero yang menggunakan hero stunner ya. Oke, jadi di sini kalian bisa lihat sendiri ya bahwa hero yang di banned itu kalau misalkan kalian takut kalau musuh kalian menggunakan tipe form stun, yang kalian harus perhatikan adalah kalian banned ya ketiga hero ini. Dan juga petnya itu usahakan kalian banned pet yang Vermilion ya, karena Vermilion ini cukup menyulitkan sekali kalau seandainya kalian nggak banned ya. Oke, dan coba kalian akan lihat ya, gue akan tunjukkan hero apa sih yang mesti kalian pick up di saat kalian menggunakan formasi ini untuk mengcounter lawan kalian yang mungkin sering banget menggunakan hero stunner ya. Oke, pick up pertamanya adalah Lady Zhou ya. Kenapa Lady Zhou? Karena kalau seandainya kalian pick up Suijing di awal ya, otomatis kalian akan kesulitan kalau misalkan bertemu dengan Lady Zhou, karena Lady Zhou sendiri ini memiliki damage yang super besar ya kalau seandainya dia berhadapan dengan hero yang bertipe male hero ya. Bahkan Zisang pun juga akan kewalahan kalau seandainya menghadapi perempuan yang satu ini ya. Oke, jadi pick upnya itu harus, kalau misalkan gue itu lebih sering pick up Lady Zhou ya guys. Jadi kenapa pick upnya Lady Zhou? Supaya kita bisa membuat musuh bingung ya, mereka mau pick up poison hero di awal atau mau pick up lady hero ya seperti Xiao Xiao untuk menggagalkan efek Xiao Xiao yang bisa membuat si Lady Zhou ini bisa menyerang terus menerus ya guys ya. Oke, dan kemudian kalau misalkan gue pick up ini biasanya sih musuhnya meng-pick up ini ya, Xiao Xiao plus Sun Jian. Gunanya apa ya? Gunanya mungkin dia takut kalau seandainya gue ambil Xiao Xiao nanti si Lady Zhou ini bisa ngehit terus-terusan ya. Kalau Sun Jian sendiri itu efeknya adalah dia bisa ya mengurangi damage yang diterima oleh tim kalian kalau seandainya tim kalian itu menghadapi dengan lawan yang terbakar ya, maka si Sun Jian ini bakal memberikan damage pengurangan yang cukup besar ya. Oke, dan selanjutnya gue pick upnya ya, ini adalah hero yang pasti harus kalian ambil, Poison Hero.
Gunanya adalah supaya mengamankan si Lady Zhou kalian supaya nggak bisa kena poison ya. Jadi poison hero ini salah satu pick up kalian yang menentukan kemenangan kalian juga ya. Kalau seandainya pertanyaannya poison hero-nya hanya tersisa satu yang bisa di pick up ya, usahakan kalian tetap pick up ya. Karena kenapa? Jangan sampai kalian gak pick up sama sekali. Karena kalau misalkan kalian gak pick up sama sekali, itu musuh bisa menggunakan healer ya, healer hero untuk memulihkan darah mereka yang terkena hit oleh si Ledizo ini. Oke, jadi selanjutnya kalian harus pick up untuk poison hero ya. Oke, dan selanjutnya ya, musuh pick up Zouyu seperti yang tadi gue jelasin bahwa musuh ini bertujuan untuk mengurangi damage yang diterima dari si Lady Zhou dengan tujuan ada si Sun Jian ya di lapangannya. Oke, dan kemudian hero emas pick up-nya adalah si Luxun atau si Taishichi dan juga Macao. Tujuannya kenapa? Supaya musuh nggak bisa ya mendapatkan efek invisible setelah terkena poison ya guys ya. Itu udah pasti. Oke, dan step terakhirnya adalah ini ya. Oke. Sebenarnya musuh bisa aja dia mengambil si Suijing, tapi mungkin dia berpikir kalau misalkan efek damage dari si Chen ini yang dia ini timbulkan oleh Nanuhan bisa membuat hero yang dipakai oleh si akun gue ini bisa mati ya. Tapi ternyata hasilnya adalah ini. Kemenangan tetap di pihak gue ya. Oke, dan gue bakal jelasin ya mengenai tips ini dengan 3 kali tipe permainan yang berbeda ya, tapi dengan cara yang sama. Dengan lawannya juga yang mungkin berbeda ya guys ya, tapi hasilnya tetap sama ya. Oke, gue ketemu lagi dengan formasi yang tadi ya, dan di sini gue gunakan Bennett-nya tetap formasi stun hero-nya gue Bennett ya, karena itu juga cukup merepotkan banget sih kalau seandainya gue nggak Bennett, karena gue juga nggak mau ya kalah dengan cara yang menghinakan seperti di stun terus tanpa kita bisa jalan ya guys ya. Oke ya, ini sama seperti yang tadi ya, pick up gue di awal itu adalah di Zhou, musuh pick up Zhouyu plus Sun Jian, dan kemudian gue ambil lagi poison hero-nya, dan kali ini musuh mengambil Xiao Xiao lagi, Lady Zen juga ya. Mungkin dia bertujuan kalau seandainya memper sedikit hero, male hero yang ada di lapangan itu bisa membuat mereka kebal terhadap damage dari si Lady Zhou ya. Tapi ternyata nanti di ending kalian akan tahu ya. Dan ini line up musuh ya. Setelah sebelumnya mereka nggak pick up healer hero, akhirnya gue ambil healer hero nya, dan hasilnya tetap sama ya. Kemenangan tetap ada di pihak akun yang gue mainkan. Dan sekali lagi gue bakal jelasin mengenai formasi ini. Artinya formasi ini sudah gue coba berulang-ulang kali dan winning chance-nya itu besar banget ya guys ya. Untuk kalian yang mungkin sering banget ketemu dengan formasi stun hero ya. Biasanya mereka yang ingin memainkan dengan formasi stun hero itu bakal melakukan banned terhadap si Xiao Xiao, Zisang, dan Liu Bei ya. Itu biasanya kalau misalkan kalian sudah melihat formasi yang dibanned oleh lawan kalian adalah hero-hero tersebut, biasanya mereka akan fokus terhadap stun hero. Oke. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau seandainya mereka nggak melakukan banned hero terhadap Xiao Xiao, bisa juga Daxio mereka tetap menggunakan stun hero, karena super menyulitkan banget kalau kalian melakukan bertemu dengan musuh yang menggunakan formasi stun hero ya. Oke, ini juga sama ya, tetap gue pick up Lady Zhou, musuh pick upnya ini ya, Xiao Xiao, Zouyu ya, itu pick up mereka. Dan kemudian gue lanjut dengan poison hero yang tadi gue jelaskan di awal. Nah kemudian mereka pick upnya burner hero, mungkin tujuannya adalah si Lady Zhou supaya nggak bisa mendapatkan efek damage tambahan karena lawan terbakar. Tapi tetap aja ya, nih super sakit ini ya perempuan ini. Memang nggak cuma di real life ya, perempuan itu bikin sakit terus ya. Oke, ini ya guys ya, stepnya lanjut ya, gue pick up si Macao, Huatuo ya, kemudian dilanjut lagi oleh musuh Suijing plus Xiao Xiao, dan endingnya gue pick up si Huang Yuying ya. Sebenarnya kuncinya itu ada di Lady Zhou dan Yuji plus Ziaxu. Selebihnya itu hero nya adalah hero support aja ya, supaya kalian line up kalian itu bisa bertahan dari damage yang ditimbulkan oleh gold hero Suijing atau Nanhua ya. Dan sekali lagi formasi ini tetap ya, winning chance-nya itu sangat besar kalau misalkan kalian melakukan banned terhadap form ini ya. Jadi ini adalah form yang gue buat untuk mengcounter permainan musuh yang mungkin sering banget melakukan
formasi dengan full stun atau reduce injure hero. Di formasi ini sangat efektif, dan gua sekarang akan tunjukkan ke kalian dari battle reviewnya ya, dan gua akan balik ke akun gua. Oke ya, sekarang gue bakal tunjukin ke kalian dari hasil battle review yang tadi gue mainkan, yang gue jelaskan ke kalian melalui screenshot, jadi kalian bisa nilai sendiri kenapa kok gue bisa menang gitu ya. Jadi silahkan dicek untuk battlenya. Oke, di sini kita bisa lihat, kita bisa menganalisa bagaimana si Lady Zhou itu super sangat sakit ya damage-nya. Oke, silahkan dicek untuk battle reviewnya dan lakukan analisa terhadap apa yang gue jelaskan di sini ya guys ya. Jadi harapannya sih kalian nggak terlalu berpatokan dengan formasi gue. Harapannya adalah kalian bisa improve untuk bisa berkreatif juga, membuat form-form yang mungkin winning chance-nya itu besar ya. Jadi bagaimana sih cara gue untuk membuat sebuah form gitu ya. Jadi gue bisa mengukur dari form tersebut. Jadi gue itu ngukurnya adalah kalau seandainya formasi yang gue mainkan itu hanya sedikit kali kalahnya, maka formasi itu nggak bakal pernah gue ganti ya. Tapi kalau misalkan di satu kondisi gue selalu kalah ya, atau mungkin gue kalah 3 kali beruntun, maka gue akan mencari cara untuk membuat sebuah formasi yang baru ya. Dan ini adalah formasi yang mungkin bisa membuat kalian menaikkan winning chance kalian ya guys ya. Oke, silahkan dicek untuk beta reviewnya ya. Bisa kalian lihat sendiri efek dari poison plus dari si Lady Zhou ya. Satu hit dari Lady Zhou akan mengubah lagi ya guys ya. Nah, mengenai penggunaan Nanhua sendiri ya, kalau seandainya nanti kalian ingin menggunakan Nanhua di formasi yang mungkin kalian nggak dapat gold hero sama sekali, Nanhua itu efektif banget kalau seandainya kalian berada di formasi upper hand ya. Kenapa gue bilang di upper hand? Karena Nanhua itu bisa memberikan chain, dan kemudian kalian kalau mau total efek dari si Nanhuanya, kalian harus gunakan hero berdamage besar ya, seperti mungkin si Mai, Lubu ya, dan mungkin yang lainnya. Jadi itu baru benar-benar akan terasa efek dari si chainnya si Nanhua ya. Tapi kalau dia nggak disupport oleh hero berdamage besar sih sebenarnya dia useless ya guys ya. Dibanding ketiga hero sih sebenarnya Nanhua yang paling lemah menurut gua sih. Nah sudah ya guys ya, mungkin cukup gua skip untuk battle ini, dan gua bakal kasih lagi satu referensi kalian dari hasil battle yang sebelumnya udah gue jelaskan melalui screenshot ya guys ya. Nah ini battle pertama ya. Nah ini dan untuk battle yang tadi ya, yang udah gue jelasin juga, bahwa di sini sebenarnya kuncinya itu ada di Lady Zhou, Xiaxu, dan Yuji ya. Jadi ketiga hero ini ya, inilah yang mungkin akan bisa mengubah permainan kalian ya. Jadi di sini gue kasih bocorannya, kalau seandainya kalian menemukan musuh yang mungkin sering bermain ya dengan formasi stun, dan mungkin itu yang paling nyebelin banget sih. Nah, super sakit. Oke, mungkin nanti sebelum gua akhiri untuk video ini ya, tolong bantuannya guys ya, untuk diklik like, share, dan subscribe-nya untuk channel ini ya, supaya kalian bisa mendapatkan informasi terupdate mengenai formasi King's Battle ya. Jadi harapannya sih kalian bisa sedikit menaikkan ranking kalian ya. Dan kalau seandainya gua aja bisa, masa sih kalian nggak bisa ya? Karena sebenarnya formasi yang gua mainkan ya nggak ada perubahan, hanya itu aja ya. Cuma perbedaannya adalah gua mungkin selalu ada alternatif kalau seandainya gue menghadapi formasi seperti apapun ya. Dan itu adalah gue mainkan karena mungkin jam terbang ya guys ya. Sebenarnya kalau misalkan gue dibilang jam terbang nggak juga sih, karena jumlah permainan gue itu sedikit ya, nggak sebanyak mereka yang mungkin lebih di atas gue tetap permainannya. Tapi mungkin adalah analisanya ya. Itulah kenapa setiap kali battle gue nggak pernah skip battle gue sebelum menunjukkan hasil kemenangan atau kekalahan ya guys ya. Oke, mungkin ya ini aja yang bisa gue sampaikan di tutorial kali ini.
Jadi untuk kalian yang mungkin sudah cek untuk video ini, harapannya kalian bisa menaikkan ranking kalian dan bisa bertemu di top rank dengan akun yang gue mainkan ya. Oke guys, mungkin akan gue skip untuk video dan tutorialnya ya. Selamat bermain dan selamat meningkatkan ranking kalian, dan semoga kita bisa berjumpa di lain waktu di ranking yang mungkin sudah sama ya, atau mungkin kalian harapannya bisa mengambil ranking ya yang saat ini masih dipegang oleh akun yang gue mainkan. Oke, mungkin itu aja guys yang bisa gue sampaikan. Selamat bermain dan terima kasih sudah melihat dari postingan di channel ini. Thank you guys.